Chapter 6 Tempat Ibadah. Di ruang di mana keheningan dan kegelapan berdampingan, 9 mayat naga raksasa tergeletak berantakan. Peti mati perunggu itu sederhana dan tanpa hiasan, namun megah, seolah-olah telah ada bersama alam semesta sejak awal waktu. Beberapa hari telah berlalu, tetapi sinyal misterius dari pola perunggu itu masih belum dapat diuraikan. Tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menyelamatkannya dan membawanya ke permukaan. Itu bergerak, menyimpang dari orbit, tenggelam. Pada saat ini, pupil mata beberapa astronot elit di Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan cepat mengecil. Peti mati yang ditarik oleh 9 naga telah menyimpang dari orbitnya dan perlahan-lahan turun. Gunung Tai sangat tinggi, berat, dan megah. Gunung ini dihormati sebagai kepala dari 5 gunung besar dan dikenal sebagai gunung nomor 1 di dunia. Sejak zaman kuno, Gunung Tai telah menjadi simbol suci. Gunung ini terletak di bagian paling timur dataran tengah, dikelilingi oleh Sungai Kuning dan Sungai Wen. Pada zaman dahulu, tempat ini dianggap sebagai tempat di mana matahari lahir dan semua makhluk hidup tumbuh. Tidak ada gunung yang lebih besar darinya, dan sejarah lebih besar darinya. Gunung Tai sangat megah dan memiliki sejarah yang kaya yang dapat ditelusuri kembali ke era 3 penguasa dan 5 kaisar. Itu adalah tempat yang dekat dengan para dewa. Langit terlalu tinggi untuk dijangkau. Menyiapkan upacara di Gunung Tai untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa. Kaisar pertama Qin, yang menyapu seluruh dunia, dan Kaisar Wu dari Han, yang merupakan seorang pria dengan bakat besar dan visi yang berani, keduanya mengadakan upacara yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gunung Tai. Dan sebelum itu, pada zaman dahulu kala, ada 72 kaisar yang beribadah di Gunung Tai. Buku kuno dari dinasti pra-Qin, Guanzi, mencatat, di masa lalu, klan Huai menguduskan Gunung Tai, Zhen Yunyun. Fuxi menguduskan Gunung Tai, Zhen Yunyun. Senong menguduskan Gunung Tai, Zhen Yunyun. Kaisar Kuning menguduskan Gunung Tai, Zhen Yunyun. Yao menguduskan Gunung Tai, Zhen Yunyun. Yu menguduskan Gunung Tai. Selama zaman purba, banyak kaisar suci dan kaisar kuno telah memilih untuk melakukan ritual mereka di sini tanpa terkecuali, menyebabkan Gunung Tai diselimuti oleh lapisan kabut dan memancarkan aura misterius yang tak terbatas. Selama periode musim semi dan musim gugur, Sage Kong pernah melakukan perjalanan ke Gunung Tai untuk mencari sisa-sisa upacara agung kenaikan, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Ketika murid-muridnya bertanya kepadanya tentang hal itu, dia tidak dapat menjawabnya. Generasi selanjutnya telah membuat beberapa penemuan. Pada zaman pra-Qin dan zaman kuno, masih menjadi misteri hingga hari ini mengapa semua kaisar kuno dikuduskan di sini. Mungkin itu tidak akan pernah terpecahkan. Ye Fan dan yang lainnya beristirahat di hotel selama 1 malam. Keesokan harinya, mereka mulai mendaki Gunung Tai. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang dalam kelompok mendaki Gunung Tai. Hanya ketika mereka berada di sini, mereka dapat merasakan kemegahan dan keagungan gunung tersebut. Gunung ini terbagi menjadi 3 lapisan struktur geologi bertingkat. Rasanya seperti tangga ke surga, menghadap ke selatan. Seluruh gunung terbuka, dan jalan setapak sepanjang 10 km menuju surga mengarah ke gunung yang luas, memanjang hingga ke puncaknya. Baik dari jauh maupun dari dekat, kita dapat merasakan aura agung yang menggetarkan hati. Di depan Gunung Tai yang megah, seseorang akan mendapatkan ilusi yang aneh, bahwa dirinya sekecil semut. Bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit tampak tidak berarti. Ini adalah perasaan mengejutkan yang membuat jiwa bergetar. Ketika pemandu wisata berbicara tentang berbagai hal di zaman kuno, itu membuat imajinasi orang menjadi liar. Manusia selalu penuh dengan kerinduan akan hal-hal yang tidak diketahui dan misterius. Li Xiaoman dan Cat berjalan berdampingan, terus-menerus menerjemahkan dan menjelaskan kepadanya. Hal ini membuat pemuda Amerika itu semakin penasaran dengan Gunung Tai, dan dia terus bertanya. Liu Yunzi memandang Ye Fan dengan bercanda, lalu melihat ke arah 2 orang di depannya. Namun, niatnya yang jelas sepertinya diabaikan oleh Ye Fan, yang tidak mengatakan apa-apa. Ini membuatnya sangat kecewa. Faktanya, Ye Fan sama sekali tidak menyadarinya. Dia secara alami sangat tenang. Ye Fan telah selesai membaca Kanon Batin Kaisar Kuning. Ketika dia berpikir tentang bagaimana orang bijak kuno semua beribadah di sini, dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Mungkinkah memang ada peradaban kuno yang hilang? Jika demikian, Gunung Tai tidak diragukan lagi merupakan tanah suci pada masa itu. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia terlalu bosan akhir-akhir ini untuk memiliki pemikiran yang tidak masuk akal.
Gunung Tai rimbun dengan pohon-pohon pinus kuno dan memiliki banyak mata air dan air terjun yang mengalir. Tidak ada kekurangan spiritualitas dalam keagungannya. Ditambah dengan awan berkabut, secara alami menambahkan sedikit misteri dan kedalaman. Saat mereka mendaki, ada banyak sekali tempat menarik dan bersejarah di sepanjang jalan. Prasasti-prasasti di tebing sangat menakjubkan. Dari tempat pengorbanan, melewati kuil Dai, ke puncak Kaisar Giok yang menyegel surga, membentuk poros yang membentang 10 km dari dunia bawah ke dunia manusia hingga ke surga. Ketika Anda mencapai puncak, Anda akan melihat ke bawah pada semua gunung. Sang bijak puisi juga telah meninggalkan sebuah mahakarya. Pada saat itu, matahari sedang terbenam di ufuk barat. Puncak awan dihiasi dengan lapisan emas yang menyilaukan, berkilauan dengan kecemerlangan harta karun yang langka. Pemandangan yang begitu indah, mau tidak mau, membuat kita mabuk kepayang. Tiba-tiba, beberapa bintik hitam muncul di langit. Bintik-bintik itu perlahan-lahan membesar, dan suara angin serta guntur terdengar. 9 benda besar turun dari langit seperti 9 sungai hitam yang panjang. Pada saat itu, semua orang di Gunung Tai sangat terkejut sehingga ekspresi mereka membeku. Mereka saling memandang dengan keheranan. Mereka sebenarnya adalah 9 mayat naga besar yang menarik peti mati perunggu kuno menuju puncak Gunung Tai. Naga, eksistensi legendaris, berdiri berdampingan dengan para dewa dan berada di atas hukum alam. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, siapa yang masih percaya bahwa naga benar-benar ada? Para turis yang berada di gunung sangat terkejut sehingga mereka menahan napas dan bahkan lupa berteriak. Setelah keheningan sejenak, Gunung Tai mendidih. Semua orang melarikan diri dengan panik, bergegas ke segala arah untuk menghindari bangkai naga besar yang mendekat. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Di bawah matahari terbenam yang berwarna merah darah, 9 naga yang menarik peti mati turun ke Gunung Tai. Jeritan ketakutan dan tangisan tak berdaya terdengar saat semua orang melarikan diri. 9 naga yang menarik peti mati tidak jatuh dengan cepat, tetapi ketika mendarat, peti mati tersebut masih mengguncang puncak Gunung Tai. Boom! 9 benda besar itu jatuh seperti 9 punggung gunung, mengguncang puncak Kaisar Giok sampai muncul retakan besar. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana, dan debu serta pasir memenuhi udara. Peti mati perunggu kuno itu juga menghantam puncak Gunung Tai dengan suara dentang. Gunung itu berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Banyak batu gunung yang menggelinding turun dari gunung, menimbulkan suara gemuruh seolah-olah ribuan kuda dan tentara sedang berderap. Banyak orang yang terkena dampaknya. Mereka dimutilasi oleh bebatuan gunung dan jatuh dari gunung. Teriakan ketakutan terdengar di mana-mana. Guncangan berhenti, dan gunung dengan cepat menjadi tenang. Namun, Gunung Tai sudah dalam keadaan kacau. Banyak orang yang terjatuh saat melarikan diri. Ini adalah pemandangan yang sangat kacau. Banyak orang yang mengeluarkan darah dari kepala mereka saat mereka berlari menuruni gunung karena ketakutan. Puncak Kaisar Giok di Gunung Tai hancur, dan ada banyak retakan yang menakutkan di tanah. Peti mati perunggu sepanjang 20 meter itu sederhana dan tanpa hiasan. Ada beberapa pola kuno yang samar-samar di atasnya, penuh dengan perubahan waktu. Ada aura misterius yang beredar di sekelilingnya. Chapter 7 Altar beraneka warna. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Semua yang ada di depan mereka berada di luar imajinasi semua orang. Semua orang tidak bisa mempercayainya. Namun, 9 mayat naga dan peti mati perunggu itu berada tepat di depan mereka. Kebenaran yang seperti besi ada di depan mereka. Semua ini bertentangan dengan akal sehat dan menumbangkan pemahaman semua orang. Pikiran semua orang sangat terpengaruh. Selama kekacauan barusan, kelompok Yevan tidak melarikan diri. Semua orang berkumpul bersama sampai puncak Kaisar Giok menjadi tenang. Meskipun semua orang telah jatuh ke tanah, tidak ada korban jiwa. Hanya beberapa orang yang lengannya memar. Pada momen ini, keterkejutan terpancar di wajah mereka. Pemandangan luar biasa di depan mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. 9 mayat naga besar terbaring dengan tenang di depan mereka. Peti mati perunggu yang besar itu benar-benar mengejutkan secara visual. Semua ini terlalu mengejutkan dan misterius. Semua orang terdiam. Hati mereka bergejolak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kepanikan, ketakutan, dan emosi lainnya. Sulit bagi mereka untuk tenang. Setelah sekian lama, Lin Jia berkata dengan suara pelan, "Ayo cepat turun gunung." Semua orang mengangguk. Mereka merasa bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang mau tinggal lebih lama lagi. Suasana di puncak Kaisar Giok sangat mencekam.
Mengapa ada 9 mayat naga yang menarik peti mati perunggu di sini? Mengapa mereka mendarat di Gunung Tai? Meskipun kebenaran ada di depan mata mereka, tetap saja sulit bagi mereka untuk menerimanya. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Di bawah sinar matahari senja yang berdarah, puncak Kaisar Giok merupakan pemandangan yang hancur lebur. Area di sekitar peti mati perunggu adalah yang paling parah rusaknya. Sebuah lubang besar telah hancur di sana. Retakan di sekelilingnya selebar 1 atau 2 meter, menyebar ke segala arah seperti sarang laba-laba. Salah satu retakan seperti kelabang yang menggeliat, memanjang sampai ke kaki kelompok Yevan. Untungnya, ujung retakan itu kurang dari selebar telapak tangan, sehingga tidak menimbulkan lubang. Saat semua orang hendak pergi, Li Xiaoman menunjuk ke depan dan berkata, "Apa itu?" Setengah dari bongkahan batu giok terlihat di bawah tanah yang retak, memantulkan cahaya di bawah matahari yang terbenam. Meskipun semua orang sedikit takut, mereka tetap mengambil beberapa langkah ke depan. Mereka melihat sudut altar bundar di bawah retakan selebar 1 meter. Setengah bagian dari pecahan batu giok terpampang di atasnya, berbentuk seperti sebuah buku batu giok. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di bawah sana? Lihat, masih ada lagi di depan. Wang Ziwen, yang berdiri di depan, menunjukkan ekspresi terkejut saat ia menunjuk ke celah yang lebih lebar di depan. Di bawah retakan selebar 2 meter itu, juga terdapat altar tanah 5 warna. Altar bundar itu telah hancur, dan lempengan batu giok yang tersegel di dalamnya terungkap. Ada banyak karakter dan simbol rumit yang diukir di atasnya, tetapi tidak ada yang bisa mengenalinya. Pada momen ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat itu juga, mereka teringat akan 2 kata, ziarah. Kemungkinan besar, ini adalah altar yang digunakan untuk mempersembahkan kurban ke surga pada zaman dahulu kala. Buku batu giok itu disegel di dalam altar bundar 5 warna. Hal ini mirip dengan deskripsi dalam Harimau Putih Tongyi, karya Ban Gu pada masa dinasti Han Timur. Tercatat, kadang-kadang dikatakan disegel dengan lumpur emas dan tali perak, kadang-kadang dikatakan terbuat dari lumpur batu dan tali emas, segel-segel. Catatan Simakian dari sejarawan agung dinasti Han Barat juga memiliki catatan tentang pahlawan yang menjulang tinggi, lumpur dan batu emas. Dalam sekejap, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ada altar 5 warna di bawah celah besar di sekeliling mereka. Sebenarnya ada cukup banyak, dan sebenarnya ada puluhan. Setiap altar tanah liat 5 warna sangat sederhana dan tanpa hiasan. Mereka diukir dengan tanda waktu, dan sekilas dapat diketahui bahwa mereka telah ada selama bertahun-tahun. Altar tanah 5 warna disegel dengan lempengan batu giok atau disegel dengan lempengan batu, dan di atasnya terukir simbol-simbol kuno yang sulit dikenali. Semua orang sangat terkejut. Mereka samar-samar merasa bahwa mungkin ada hubungan antara mayat naga dan peti mati perunggu. Yevan suka membaca buku-buku kuno yang aneh, jadi dia tahu lebih banyak tentang upacara ziarah daripada yang lain. Hatinya terguncang tak terkira. Mungkinkah 3 penguasa, 5 kaisar, dan 72 raja benar-benar melakukan upacara ziarah di sini pada zaman dahulu kala? Barangkali legenda itu benar adanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak altar bundar 5 warna? Dilihat dari karakter yang tertera di sana, sebagian besar adalah Oracle Bone Script, yang tampaknya mengkonfirmasi dugaan ini. Semua orang seharusnya segera mundur, tetapi tanpa disadari mereka justru tertarik. Mereka sudah mengitari peti mati perunggu itu. Mereka takut dengan 9 mayat naga yang sangat besar, terkejut dengan peti mati perunggu kuno sepanjang 20 meter, dan terkejut dengan altar 5 warna di bawah tanah. Sepertinya tidak ada bahaya, tapi bangkai naga ini. Setelah berputar-putar untuk waktu yang lama, rasa takut dalam hati mereka berangsur-angsur berkurang, tetapi mereka masih merasa sedikit gelisah. Mereka memutuskan untuk turun gunung sesegera mungkin. Peti mati perunggu kuno itu menghancurkan lubang besar di tanah. Semua orang sudah menoleh ke sisi lain peti mati perunggu besar itu, dan ketika mereka menunduk, mereka sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Ada sebuah mezbah pengorbanan yang sangat besar di dalam lubang yang dalam. Mezbah itu tidak terbuat dari lumpur, tetapi sepenuhnya terbuat dari batu-batu besar 5 warna. Dengan mantap menopang peti mati perunggu kuno sepanjang 20 meter tanpa retak sedikit pun. Altar batu 5 warna yang sangat besar ini jelas berbeda dari altar tanah lainnya. Terletak di tengah-tengah puncak Kaisar Giok, dan sangat megah serta jauh lebih besar daripada altar tanah lainnya.
Benturan peti mati perunggu yang jatuh dari langit itu sangat besar, tetapi secara tidak terduga, tidak membuat peti mati perunggu itu retak sedikit pun, dan tidak ada kerusakan apapun. Sulit membayangkan, batu aneh macam apa yang ditumpuk di atas peti mati itu. Di atas altar 5 warna yang sangat besar ini, selain peti mati perunggu kuno, terdapat banyak potongan batu giok dan lempengan batu yang ditumpuk, semuanya dipenuhi dengan aura kuno. Entah itu potongan batu giok atau lempengan batu, semuanya diukir dengan karakter kuno yang sangat mistis. Mereka bahkan lebih primitif daripada prasasti tulang peramal yang terlihat di altar tanah. Itu adalah simbol-simbol misterius yang hampir seperti gambar dari langit. Di atas altar batu 5 warna yang sangat besar, terdapat deretan besar potongan batu giok dan lempengan batu yang ditumpuk dengan rapi. Semua itu tidak hancur oleh peti mati perunggu, dan ini mengejutkan. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Ye Fan dan Zhou Yi berbicara pada saat yang sama, mendesak semua orang untuk pergi. Semua orang mengangguk. Tempat ini benar-benar tidak cocok untuk mereka tinggali dalam waktu yang lama. Bahkan jika ada rahasia yang tak ada habisnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka jelajahi sekarang. 9 mayat naga besar di samping membuat mereka merasa tidak nyaman, dan peti mati perunggu besar membuat mereka semakin cemas. Saat semua orang hendak berbalik dan pergi, seorang siswi berteriak. Sebuah batu besar di bawah kakinya terguling ke dalam lubang besar. Dia tidak bisa berdiri tegak dan terjatuh. Hati-hati. Seorang siswa laki-laki dengan cepat meraihnya, dan beberapa siswa lain di sampingnya juga dengan cepat membantu menariknya. Batu besar yang diinjak mengeluarkan suara gemuruh dan menggelinding ke dalam lubang besar. Kemudian, dengan suara dentuman, batu itu menghantam altar 5 warna dengan keras. Altar batu yang sangat besar segera memancarkan lingkaran cahaya 5 warna. Semua orang merasakan kekuatan besar menyelimuti tubuh mereka. Kaki mereka terasa seakan-akan diikat dengan timah, tidak dapat bergerak selangkah pun. Bang! Sekelompok orang jatuh ke atas altar batu 5 warna. Semua orang diliputi ketakutan. Chapter 8 Heaven's Road. Semua orang jatuh ke atas altar beraneka warna, menimpa tumpukan buku-buku kuno yang diukir dari lempengan batu giok dan batu. Dengan suara benturan yang keras, altar menjadi berantakan. Peti mati perunggu kuno itu tergeletak di samping. Ada banyak noda karat tembaga kehijauan di atasnya, tetapi noda itu tidak bisa menutupi ukiran perunggu yang samar-samar. Mereka tampak seperti dewa-dewi kuno, dan semuanya memiliki noda air mata. Mereka begitu dekat satu sama lain sehingga mereka bisa menyentuhnya hanya dengan mengulurkan tangan. Hal ini membuat semua orang merasa takut, dan rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Altar beraneka warna yang telah ada selama bertahun-tahun ini, dibangun oleh orang-orang kuno untuk mempersembahkan pengorbanan ke langit. Mungkinkah para penguasa kuno itu benar-benar bisa memanggil sesuatu? Pada momen ini, semua orang tiba-tiba merasakan aura sunyi dan kuno yang beredar di sekelilingnya, menyebabkan emosi mereka melonjak. Pada saat ini, 9 mayat naga dan peti mati perunggu tergeletak di depan mereka. Mungkinkah mereka benar-benar dipanggil oleh Multicolored Altar? Menurut legenda, jauh sebelum Kaisar Qin Hanwu, 3 penguasa, 5 kaisar, dan 72 raja kuno telah mengadakan upacara besar di sini. Apa yang mereka panggil? Cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan lempengan batu giok serta lempengan batu di altar warna-warni tiba-tiba menjadi tembus cahaya. Aksara kuno yang terukir di atasnya semuanya berkedip-kedip dan memancarkan cahaya yang lembut. Kaca, kaca. Suara ledakan terdengar. Tumpukan batu giok dan lempengan batu tiba-tiba retak, dan kemudian sinar cahaya keluar. Aksara kuno yang terukir pada batu-batu itu seakan memiliki kehidupan tersendiri saat semuanya melesat keluar dan melayang di udara. Ci. Semakin banyak karakter kuno yang bersinar terang dan melayang di udara. Tak lama kemudian, balok-balok giok dan lempengan batu itu berubah menjadi abu karena hembusan angin. Semua aksara kuno yang terukir di balok giok dan lempengan batu itu terbebas dari belenggu. Di atas peti mati perunggu kuno, di sekeliling lubang besar, terdapat ribuan aksara kuno yang bersinar. Tampaknya semua karakter itu sepenuhnya terbuat dari besi cair, dan memiliki kilau dan tekstur logam. Kaca, kaca. Suara ledakan terdengar lagi. Altar warna-warni kecil di dekatnya juga bersinar dengan karakter kuno dan melayang di udara. Tampaknya ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di sekeliling peti mati perunggu, terlihat semakin misterius di bawah sinar matahari yang berwarna merah darah. Ada beberapa orang lain di puncak Kaisar Giok yang tidak melarikan diri menuruni gunung selama kekacauan belum lama ini.
Tetapi pada saat ini, melihat Yevan dan yang lainnya jatuh ke dalam lubang besar dan melihat pemandangan yang begitu aneh, mereka semua ketakutan dan bergegas menuruni gunung. Pada saat yang sama, karakter kuno yang bercahaya di langit berkumpul bersama, secara bertahap membentuk 8 trigram besar. Suatu kekuatan misterius bergetar. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Karakter dan simbol kuno itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah mereka menyatu, mereka menjelma menjadi 8 trigram yang sangat besar, menyelimuti peti mati perunggu kuno dan 9 mayat naga. Keranda ini memiliki kepadatan dan tekstur logam, seolah-olah ditempa dari sari emas yang dimurnikan. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Seseorang di dalam lubang itu menangis. Tubuh saya tidak bisa bergerak. Semua orang merasa sulit untuk bergerak. Ketakutan tumbuh di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa mengubah apapun. Itu. Pada saat ini, sebuah diagram Tai Chi muncul di tengah-tengah 8 trigram di udara, dengan dua ikan yin dan yang saling berpelukan. Bahkan di era sains dan teknologi modern ini, makna mendalam dari diagram Tai Chi kuno masih belum diuraikan. Seseorang pernah menghitung kecepatan orbit bintang-bintang berdasarkan hubungan yang sesuai antara bintang-bintang dan 8 trigram dengan menggunakan parameter astronomi. Dan pendiri sistem biner komputer modern juga sangat terinspirasi setelah mempelajari diagram Tai Chi dan berhasil dalam satu gerakan. Diagram Tai Chi kuno masih menjadi misteri yang menarik bagi orang-orang saat ini. Bagaimana diagram ini dibuat, apa kegunaannya, dan apa tujuan pembuatannya? Sejauh ini, hanya ada legenda dan dugaan yang tidak akurat, tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan. Pada saat itu, Yevan dan yang lainnya melihat fungsi utama yang tidak diketahui dari diagram Tai Chi. Hal itu sebenarnya terkait dengan ruang dan waktu. Di sekeliling diagram Tai Chi yang besar itu, ruang angkasa terdistorsi dan cahayanya berkabut. 8 trigram yang sesuai dengan simbol Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zen, Li, dan Kan memancarkan cahaya satu demi satu, seperti sekelompok kode misterius dan kuno yang bersinar. Dua ikan yin dan yang dalam diagram Tai Chi seperti dua pintu yang aneh. Mereka terus bergetar dan perlahan-lahan membuka celah, seolah-olah mereka terhubung ke langit berbintang yang jauh dan tidak dikenal. Kecemerlangannya terus bersinar, dan kedelapan simbol 8 trigram berkedip-kedip. Akhirnya, setelah berubah dalam urutan yang rumit berkali-kali, semuanya menyala pada saat yang sama, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Boom! Dengan getaran yang tumpul, dua ikan yin dan yang di tengah diagram Tai Chi perlahan-lahan terbuka. Selama proses ini, cahaya bintang berkelebat dari waktu ke waktu, dan bahkan jalur langit berbintang kuno dapat terlihat. Akhirnya, ikan yin dan yang benar-benar terbuka seperti sebuah pintu, menampakkan sebuah lorong yang misterius dan besar. Tidak diketahui kemana arahnya, tetapi di dalamnya gelap gulita. Yevan dan yang lainnya sangat dekat dengan peti mati tembaga. Banyak orang yang sangat terkejut dan berteriak, bahkan banyak siswi yang menangis. Apa yang harus kita lakukan? Tolong. Dalam situasi seperti ini, semua orang merasa sangat tidak berdaya, dan banyak siswi yang menangis dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa orang yang berkemauan keras menjadi bingung saat mereka menatap peti mati perunggu kuno yang sangat besar. Tutup peti mati benar-benar menyimpang dari posisinya dalam guncangan, memperlihatkan celah besar pada peti mati kuno, dan aura aneh menyebar. Klang! Peti mati tembaga itu berguncang lagi, dan tutup peti mati itu hampir jatuh. Kekuatan tak terlihat yang tidak dapat dijelaskan menarik semua orang. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan dunia berputar, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Semua orang telah memasuki peti mati tembaga. Ah! Tolong! Beberapa orang hampir saja menangis dan berteriak ketakutan. Bang! 9 bangkai naga besar yang tergantung di tebing bergetar. Pada saat yang sama, tutup peti mati perunggu kuno mengeluarkan suara nyaring, dan kemudian sepenuhnya kembali ke posisi semula. Kemudian, 9 mayat naga yang seperti gunung membumbung tinggi ke langit. Meskipun mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan, mereka menarik peti mati perunggu dan perlahan-lahan memasuki lorong gelap dan misterius yang dibangun oleh 8 trigram Taiji. Boom! Seluruh gunung Tai berguncang dengan keras, seolah-olah langit akan runtuh. Di puncak Kaisar Giok, cahaya ilahi 5 warna melesat ke langit, menghubungkan langit dan bumi. Kemudian, saat matahari senja berwarna merah darah menghilang, puncak gunung Tai juga meredup dalam sekejap. Diagram Tai Chi yang sangat besar di langit benar-benar tertutup dan perlahan-lahan menghilang. 9 naga yang menarik peti mati menghilang tanpa jejak. Semua potongan batu giok dan lempengan batu di atas altar 5 warna berubah menjadi abu.
Angin sepoi-sepoi berhembus, dan abu tersebut bertebaran bersama angin. Segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari terbenam berwarna merah darah ditakdirkan untuk menyebabkan kegemparan yang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Gunung Tai pasti akan menjadi fokus dunia, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Fan dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Apakah kita benar-benar berada di dalam peti mati perunggu? Mengapa bisa seperti ini? Apakah ada cara untuk keluar? Orang-orang terus-menerus menelepon dengan ponsel mereka, tetapi mereka tidak dapat terhubung. Mereka tidak dapat menghubungi dunia luar, dan ini bahkan lebih menakutkan. Semuanya, jangan takut. Meskipun kita tidak dapat menghubungi dunia luar untuk saat ini, peristiwa yang mengejutkan telah terjadi di Gunung Tai. Dunia luar akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Saya yakin tim penyelamat akan segera tiba. Zhou Yi tampak sangat tenang. Kata-katanya membuat semua orang merasa sedikit lebih tenang. Zhou Yi benar. Semuanya, jangan panik. Kita harus tetap tenang. Saya yakin kita akan selamat. Suara Wang Ziwen juga sangat tenang, dan kata-katanya menenangkan emosi semua orang. Itu benar. Semuanya, jangan panik. Ini sudah terjadi. Tidak peduli seberapa besar rasa takut kita, tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah menemukan cara untuk melarikan diri. Meskipun Lin Jia adalah seorang wanita, dia sangat tenang saat ini. Dia tidak panik. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sana dengan tenang. Lorong gelap dan misterius yang dibangun oleh diagram Tai Chi muncul di depannya dari waktu ke waktu. Pada saat ini, apakah dia masih berada di puncak Kaisar Langit? Dia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Dengan bantuan cahaya yang lemah dari ponsel, ia dapat melihat banyak wajah yang ketakutan. Banyak di antara mereka yang pucat, bahkan ada yang gemetar. Li Xiaoman tidak jauh dari situ. Dia duduk di sana sambil memeluk lututnya. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia tampak sangat tenang. Di sebelahnya ada seorang pemuda Amerika bernama Cat. Mereka berdua berbicara dengan suara pelan dalam bahasa Inggris. Tangan Liu Yunzi mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia jelas sangat gugup, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Malahan, semua orang yang hadir merasa sangat gelisah. Bagaimanapun juga, mereka berada di dalam peti mati perunggu kuno. Apakah semua orang sudah jatuh ke dalam peti mati perunggu? Mari kita pastikan jumlah orang yang hadir. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Ketika mereka mencapai orang ke-30, siswa yang bertugas menghitung jumlah orang berkata dengan suara gemetar, bagaimana mungkin ada 30 orang? Total ada 33 siswa di kelas. Pada awal pertemuan, 3 orang sedang belajar di luar negeri dan tidak dapat berpartisipasi. 5 orang lainnya tidak dapat hadir karena beberapa alasan khusus. Pada saat ini, bagaimana mungkin ada 30 orang? Di dalam peti mati kuno yang dingin dan gelap, pada saat ini, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Chapter 9 orang ke-30 dalam peti mati. Bagaimana? Bagaimana mungkin ada orang lain? Siapa? Siapa itu? Orang yang mengajukan pertanyaan itu bersuara bergetar. Semua layar ponsel menyala. Semua orang memandang orang-orang di sekelilingnya dengan ketakutan, takut ada wajah aneh yang muncul di depan mereka. Mereka yang sudah saling mengenal berusaha sebaik mungkin untuk berkumpul bersama, melihat sekeliling dengan ketakutan. Pada momen ini, semua orang akhirnya mengonfirmasi bahwa memang ada satu orang lagi, yang bersandar di sudut tak jauh dari situ. Siapa? Siapa kamu? Apakah Anda manusia atau hantu? Berada di dalam peti mati perunggu yang misterius, apapun bisa terjadi. Semua orang merasa sangat gelisah. Batuk yang berat datang dari sudut yang gelap. Sosok hitam itu menggerakkan tubuhnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah dan parau, hantu. Hantu. Suara parau bergema di dalam peti mati perunggu. Pada saat itu, semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bulu kuduk mereka berdiri, dan hawa dingin yang menakutkan memenuhi udara. Semua orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Banyak di antara mereka yang ketakutan. Beberapa siswi bahkan mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga dan menangis dengan keras, hampir lumpuh di tanah. Hantu. Tempat. Suara itu sedikit lemah. Bisa dirasakan bahwa sosok hitam itu sangat lelah. Dia mengayunkan tubuhnya, mencoba untuk berdiri. Sungguh. Tempat hantu. Apakah kita di dalam peti mati perunggu? Sosok hitam di sudut itu perlahan-lahan berdiri, mengajukan pertanyaan yang sedikit membingungkan. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih kuat.
Melihat sosok hitam tinggi itu berdiri, banyak orang yang tanpa sadar mundur. Sosok hitam itu bergerak mendekat sambil terus berbicara, "Ini saya, Pang Bo." "Berhenti, jangan mendekat." Semua orang mengangkat ponsel mereka, menggunakan cahaya yang lemah untuk melihat ke depan. Ye Fan memisahkan kerumunan, perlahan berjalan ke depan, dan berkata, "Apakah Anda benar-benar Pang Bo? Anda bahkan tidak bisa mengenali suara saya." Dalam kegelapan, layar ponsel menyala, dan sosok yang tidak asing lagi, yang sedang memegang ponsel, muncul di depan mereka. Dia memiliki alis tebal, mata besar, dan tubuh yang kuat. Pang Bo adalah teman baik Ye Fan di universitas. Karena ada urusan pribadi, dia tidak bisa datang ke pertemuan itu. Sekarang dia tiba-tiba muncul, semua orang curiga. "Saya tidak percaya. Pang Bo sama sekali tidak datang ke pertemuan itu." "Kamu, siapa kamu?" Seseorang di belakang berkata dengan suara gemetar. Seseorang yang seharusnya tidak berada di sini, berdiri di dalam peti mati perunggu. Hal ini membuat kulit kepala banyak orang tergelitik. "Tentu saja saya Pang Bo. Apakah ada di antara kalian yang punya air?" "Berhenti di situ." Semua orang masih tidak percaya. Pang Bo tidak punya pilihan lain selain berhenti. Untuk membuktikan identitasnya, ia berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan, berbicara tentang banyak hal dari masa-masa kuliahnya. "Saya yakin dia adalah Pang Bo." Ye Fan berkata dengan nada tegas. Dia kemudian melangkah ke sisi Pang Bo. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka saling berpelukan erat. "Pada awalnya, karena ada urusan di rumah, saya tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut tepat waktu. Kemudian, saya mendengar bahwa semua orang datang ke Gunung Tai. Setelah saya selesai dengan urusan keluarga saya secara alami datang ke sini." Pang Bo mengambil botol air mineral yang diberikan Ye Fan kepadanya dan meminumnya beberapa teguk. Barulah setelah itu dia menceritakan kisah bagaimana dia masuk ke dalam peti mati tembaga. Ketika dia tiba, semua orang sudah naik ke atas gunung. Dia naik kereta gantung di sepanjang jalur kereta gantung. Secara umum, dia masih dianggap beruntung. Sebelum 9 mayat naga dan peti mati perunggu menghantam Gunung Tai, dia tiba di puncak Kaisar Giok dengan selamat dari kereta gantung. Dia tidak melarikan diri menuruni gunung bersama kerumunan orang. Sebaliknya, dia memeluk erat sebuah pohon besar dan menunggu sampai Gunung Tai menjadi tenang. Dia tidak terluka. Kemudian, dia melihat dari jauh adegan Ye Fan dan yang lainnya jatuh ke dalam lubang raksasa. Ketika dia berlari, dia melihat karakter kuno berkelebat di udara. Dia terpaku di luar lubang raksasa, tidak bisa bergerak selangkah pun. Hingga peti mati perunggu itu berguncang dan tutupnya bergeser dari posisinya. Dia mengikuti kerumunan orang dan tersedot ke dalam peti mati. Mungkin karena dia berada di luar Rainbow Altar, tetapi ketika Pang Bo jatuh ke dalam peti mati perunggu, dia langsung pingsan. Baru sekarang semua orang secara bertahap menghilangkan keraguan mereka. Jantung mereka yang tegang akhirnya mengendur. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Berada di dalam peti mati perunggu ini membuat saya merasa tidak nyaman. Aku punya firasat buruk. Wajah Li Xiaoman sedikit pucat. Matanya yang indah menatap kedalaman peti mati perunggu yang gelap gulita. Dibandingkan dengan siswa perempuan lainnya, dia dan Lin Jia sangat tenang. Mendengar hal ini, banyak orang yang merasa bulu kuduknya merinding. "Semuanya, tetaplah bersama. Jangan berpisah," saran Zhou Yi. Semua orang berkerumun bersama dan menggunakan cahaya lemah dari ponsel mereka untuk mengamati keadaan di sekeliling mereka. Ukiran perunggu tersebut ditutupi dengan karat hijau. Beberapa di antaranya sebenarnya adalah binatang purba yang tercatat dalam kitab klasik gunung dan laut, seperti Tao Tai, Qiongqi, dan Bi An. Mereka sangat besar, dan wajah mereka ganas. Mereka tampak nyata dan mengintimidasi. Setelah berjalan di sepanjang dinding bagian dalam peti mati perunggu selama beberapa saat, kerumunan orang juga menemukan banyak ukiran orang. Mereka tampak seperti manusia purba dan beberapa dewa kuno. Kemudian, kerumunan orang menemukan sejumlah besar ukiran aneh. Ukiran-ukiran itu sangat padat dan bertaburan seperti bintang. Itu tampak seperti bagan bintang. Peti mati perunggu itu memiliki panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Ukiran yang dilihat oleh orang banyak hanyalah salah satu sudutnya saja. Mereka tidak melanjutkan pengamatan. Pada saat itu, mereka merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang lain di kedalaman peti mati perunggu. Semua ponsel diangkat bersama-sama. Kerumunan orang mengumpulkan keberanian mereka dan mengambil beberapa langkah ke depan. Mereka samar-samar bisa melihat bagian tengah peti mati perunggu. Ada sebuah benda persegi panjang yang buram dalam kegelapan.
Jelas sekali bahwa itu bukan mayat, dan juga tidak terlihat seperti makhluk hidup. Hal ini membuat kerumunan orang merasa sedikit lega. Mereka terus maju beberapa langkah ke depan. Ada peti mati di dalam peti mati. Ini sebenarnya adalah peti mati perunggu yang lain. Setelah melihat objek di depan mereka dengan jelas, banyak orang terkesiap. Di posisi paling tengah terdapat sebuah peti mati perunggu. Panjangnya kurang dari 4 meter dan lebarnya kurang dari 2 meter. Peti itu sederhana dan kusam. Ada ukiran kuno di atasnya. Peti mati itu dilapisi perunggu hijau. Itu diukir dengan angin dan embun beku waktu. Itu membuat bulu kuduk merinding. Ini bukan peti mati di dalam peti mati. Ini adalah peti mati yang sebenarnya. Ini adalah alat untuk menyimpan mayat. Peti mati perunggu di luar disebut peti mati luar. Ini adalah peti mati. Ketika keduanya disatukan, itu disebut peti mati. Pang Bo menjelaskan kepada beberapa orang yang tidak mengerti arti peti mati. Mendengar bahwa peti mati yang ada di dalam peti mati di depan mereka adalah alat yang sebenarnya untuk menyimpan mayat, banyak orang yang langsung mundur. Mereka sangat ketakutan. Orang macam apa yang dimakamkan dalam peti mati perunggu kuno yang misterius itu? Hati semua orang dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Dibandingkan dengan peti mati perunggu di depan mereka, rahasia arkeologi dan makam kuno di makam kekaisaran tidak ada apa-apanya. Mereka tidak ada apa-apanya. Siapa yang pernah melihat peti mati perunggu yang panjangnya 20 meter? Siapa yang pernah melihat peti mati misterius yang jatuh dari langit? Siapa yang pernah melihat 9 mayat naga menarik peti mati? Chapter 10 Bumi Tanpa Batas. Bagian dalam peti mati perunggu berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara lagi. Semua orang dipenuhi rasa takut saat mereka menatap peti mati yang berisi mayat. Semua orang sangat gugup. Peti mati perunggu itu berbintik-bintik dengan karat hijau. Orang macam apa yang ada di dalamnya? Semua ini pasti berhubungan dengan altar 5 warna di Gunung Tai. Setelah sekian lama, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mereka ingin tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Itu pasti berhubungan dengan altar 5 warna. Altar itulah yang membawa 9 mayat naga dan peti mati perunggu ke sini. Semua yang telah mereka lihat sangat tak terbayangkan. Kejadian itu sangat mempengaruhi kognisi setiap orang. Altar 5 warna dibangun oleh orang-orang kuno dan bisa dikatakan misterius tanpa akhir. Ye Fan memikirkan banyak hal. Berapa banyak rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi dalam sejarah. Karena tidak ada hal berbahaya yang terjadi, semua orang berangsur-angsur menjadi tenang dan mulai berspekulasi secara serius tentang apa yang telah terjadi. Mungkin 9 naga yang menarik peti mati itu disebut di sini oleh orang-orang kuno. Begitu hal ini dikatakan, seseorang langsung menimpali, orang-orang kuno sudah mati entah sudah berapa tahun. Maksud saya adalah, 9 naga yang menarik peti mati itu terlambat dan baru muncul sekarang. Ini adalah respons terhadap orang-orang kuno. Ketika seorang siswi mengatakan hal ini, semua orang terkejut. Panggilan dari orang-orang kuno, mendiang 9 naga dan peti mati, sebuah respons yang berlangsung selama ribuan tahun. Ini sungguh sulit dipercaya. Apa kebenarannya? Kami tidak tahu. Semuanya hanya spekulasi. Ada banyak kemungkinan. Ya, mungkin 9 naga yang menarik peti mati itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang kuno dan kembali dengan sendirinya. Apakah Anda melihat ukiran perunggu itu? Ada leluhur kuno, dewa purba, dan banyak ukiran yang memiliki noda air mata. Itu membuat orang merasa sunyi dan sedih, seolah-olah mereka sedang menceritakan sebuah kisah dari masa lampau. Mungkin itu benar. 9 naga yang menarik peti mati menerobos penghalang alami dan kembali ke tanah air mereka. Ini adalah masa lalu yang berdarah. Mungkinkah orang-orang kuno benar-benar memiliki metode yang tidak diketahui untuk menjelajahi tempat yang tidak diketahui dan jauh? 9 naga menarik peti mati, kembali ke tanah air mereka, kembali ke kehidupan, kembali ke tulang belulang, dan kembali ke mayat. Di tengah-tengah diskusi, ketakutan semua orang berkurang dan mereka mulai berspekulasi tentang segala macam kemungkinan. Namun demikian, mereka masih penuh penghormatan terhadap peti mati perunggu yang ada di tengahnya. Tidak ada yang menyentuhnya, apalagi membukanya. Semoga tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi dan kami akan diselamatkan secepatnya. Tidak ada yang bisa keluar dari peti mati kuno itu. Peti mati perunggu itu setinggi 8 hingga 9 meter, dan tertutup rapat. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat semua orang berharap bisa keluar dari bahaya secepat mungkin, peti mati perunggu tiba-tiba bergetar hebat. Semua orang kehilangan keseimbangan dan bergoyang. Banyak orang yang langsung jatuh ke tanah. Ada apa? Apa yang terjadi? Semua orang kebingungan.
Beberapa siswi bahkan mulai menangis, sambil berpegangan erat pada orang-orang di sekitarnya. Apakah tim penyelamat sudah tiba? Apakah mereka di sini untuk menyelamatkan kita? Di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan, peti mati tembaga mulai berguncang semakin dahsyat. Tidak seorang pun bisa berdiri diam, dan hampir semua orang jatuh ke tanah, melakukan kontak intim dengan peti mati perunggu yang dingin. Bang! Ada getaran hebat lainnya, seolah-olah sebuah pesawat sedang melewati awan dingin di ketinggian, membentuk lapisan pelindung es yang tebal, yang terus berguncang. Boom! Getaran terakhir yang dahsyat bagaikan gemuruh guntur, seakan-akan ingin menghancurkan semua benda yang berwujud. Orang dapat merasakan secara jelas, bahwa tabrakan hebat telah terjadi pada peti mati perunggu. Namun demikian, pada saat itulah ukiran perunggu di dalam peti mati perunggu yang gelap gulita, mulai memancarkan cahaya redup, dan langsung menangkal dampak yang tidak terbayangkan. Semua orang bingung. Baru saja, mereka dengan jelas merasa bahwa langit dan bumi akan terbalik, tetapi dalam sekejap mata, semuanya menjadi tenang. Ini memberi mereka ilusi yang aneh. Tidak, memang ada benturan yang menakutkan tadi. Mengapa tiba-tiba berhenti? Itu bukanlah ilusi. Peti mati perunggu itu memang mengalami tabrakan yang hebat dan terbalik beberapa kali. Namun, kami tidak terpengaruh. Pada saat itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa peti mati perunggu tergantung di dinding samping peti mati. Peti mati itu terpasang dengan kuat di sana, dan tidak jatuh. Peti mati perunggu sudah terbalik. Peti mati kecil yang menampung jenazah pasti dicor dengan kuat di bagian bawah peti mati besar, dan akan sulit untuk dipindahkan. Jadi, setelah peti mati itu terbalik dan miring, peti mati itu tampak seperti tergantung di dinding samping. Bisa dibayangkan, betapa dahsyatnya benturan yang baru saja terjadi, tetapi semua itu dinetralisir oleh cahaya redup yang dipancarkan oleh ukiran perunggu. Sungguh tidak terbayangkan. Cahaya dari luar. Li Xiaoman berseru. Semua orang menoleh dan melihat ke arah yang dilihat oleh Li Xiaoman. Di depan mereka, memang ada cahaya redup yang menyinari. Tutup peti mati perunggu menyimpang dari posisi semula, dan celahnya cukup besar bagi dua orang untuk berjalan keluar secara berdampingan. Namun demikian, di luar sangat gelap, sehingga cahaya yang menyinari peti mati perunggu tidak terlihat jelas. Semua orang bersorak dan bergegas maju, ingin melarikan diri dari ruang yang gelap gulita dan menakutkan ini. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun demikian, ketika semua orang bergegas keluar dari peti mati perunggu, mereka semua terpana, bagaikan patung tanah liat. Tanahnya tampak basah kuyup oleh darah. Warnanya coklat kemerahan, dingin, dan sepi. Yang terlihat di mata mereka adalah hamparan yang luas dan sunyi. Ada beberapa batu besar yang berserakan di tanah, dan tampak seperti batu nisan sejauh mata memandang. Cahaya di dunia ini redup, dan gelap. Rasanya seperti senja yang tidak bernyawa, dan ada kabut hitam samar-samar yang menyelimuti. Semua orang tercengang. Tempat ini tidak mungkin merupakan puncak Gunung Tai. Tanah berwarna coklat kemerahan yang membentang sejauh mata memandang itu terpencil dan sunyi senyap. Tidak ada satu pun tanda-tanda kehidupan. Itu bukanlah tempat yang mereka kenal sama sekali. Mereka belum pernah melihatnya, dan belum pernah mendengarnya. Itu adalah tempat yang benar-benar aneh dan misterius. Di mana ini? Apakah kita sudah meninggalkan Gunung Tai? Suara orang yang berbicara bergetar. Tim penyelamat mengisolasi kami di daerah tak bertuan. Apakah mereka takut 9 mayat naga itu akan berada dalam bahaya? Siswa yang mengucapkan kata-kata ini bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Setiap orang memiliki firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi pada mereka. Pada saat itu, banyak orang yang menggunakan ponsel mereka untuk menelepon pada saat yang bersamaan, tetapi tidak mungkin tersambung. Tidak ada sinyal sama sekali. Ini bukan Gunung Tai. Di mana kita? Banyak orang menunjukkan ekspresi panik. Tidak ada kegembiraan setelah melarikan diri, hanya ketakutan. Dari terperangkap di dalam peti mati perunggu sampai keluar lagi, hanya 1/4 jam yang berlalu. Namun, pemandangan di depan mereka sudah benar-benar berubah. Gunung Tai yang megah dan agung yang bisa menghadap ke puluhan ribu gunung telah menghilang. Di depan mereka ada gurun pasir tak berbatas yang tertutup kerikil. Ye Fan menyaksikan semua ini dengan tenang. Firasat buruknya memang menjadi kenyataan. Ketika dia melihat 8 trigram Tai Chi mengembun di Gunung Tai dan membentuk sebuah lorong yang gelap dan besar, dia memiliki firasat buruk.